Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 27 Januari 2023 ba'da subuh, kita akan memulai kajian tentang hal yang penting untuk kita bahas tentunya, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bab ini atau pembahasan ini merupakan rangkaian seluruh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak yakin, tidak akan pernah yakin dan tidak akan menyerahkan diri kita kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong serta memberikan seluruhnya kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, bahwa tawakal adalah huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, yaitu membenarkan atas penyerahan diri, penyerahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabi al-manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah, dalam mengambil kemanfaatan atau mendatangkan kemanfaatan serta menolak kemadharatan dari perkara dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya tidak akan ada orang yang dapat memberikan kemanfaatan kepada kita atau memberikan kemadharatan, kenistaan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan semuanya itu. Ada orang yang membenci kita, yakinlah dan serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan bisa memberikan kemanfaatan atau kemadharatan kepada kita. Apalagi kita percaya pada hal-hal yang mistis, misalkan percaya tentang tanggal yang buruk. Nauzubillah, ini bukanlah tatanan Islam, bahwa tidak ada dalam Islam tanggal yang buruk. Semua tanggal baik. Tidak ada tanggal atau hari di mana hari itu penuh kenistaan, yang dibenci oleh Allah, di mana hari itu diturunkan ribuan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, jamaah rahimakumullah. Apalagi percaya pada hal-hal yang lain, misalkan cincin ini bisa memperkaya saya. Mana ada semuanya itu. Apalagi percaya kepada perdukunan, di mana dukun itu seringnya ngomong-ngomong hal yang buruk. Saya lihat penyakitan, kayaknya ada orang yang membenci kamu. Akhirnya disitulah dia mengatakan, tetangga kamu yang bernama ini nih, sepertinya dalam terawangan saya kok kayaknya membencimu, kayaknya ingin kamu itu jatuh dan lain sebagainya. Padahal kita sakit-sakit sendiri, jamaah, bukan karena orang lain. Di situ dia ingin meletakkan permusuhan antara kita dengan tetangga kita, jamaah rahimakumullah. Tidak bisa. Dan kadang juga seorang dukun mengatakan bahwa penyakitmu ini gara-gara setan, jin dan lain sebagainya. Padahal itu bukanlah penyakit gara-gara itu. Dia hanya ngomong supaya meyakinkan pasiennya, kliennya, agar dia senantiasa datangi orang lain. Padahal tidak ada orang yang bisa mendatangkan kemadharatan atau berbicara dengan setan, jin, kecuali dukun. Dukun ini ngomong apa yang diomongkan oleh jin. Kadang seperti itu, jamaah. Jin juga tidak bisa mengambil kemanfaatan dan kemudaratan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak bisa mengambil rahasia langit sekarang ini, setelah Rasul lahir ke dunia, dia tidak bisa mencuri rahasia langit. Ya, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuba. Jin mengatakan, sesungguhnya kami itu naik ke langit dan ingin mengambil rahasia langit, tapi muliat harasan syadidan, tapi langit itu tertutup untuk kami
dan kami tidak bisa mengambilnya. Ini clear bahwa jin saja mengakui bahwa penjagaan langit setelah Nabi Muhammad lahir ini sangat ketat sekali. Bagaimana ada orang yang bisa menceritakan kepada orang lain bahwa dia itu berbicara tentang hari yang akan datang? Tidak bisa, jamaah. Ini bohong. Ini hanyalah bohong belaka. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya, wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan kepada Allah lah kalian menyerahkan diri kalian, wahai orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang bekerja, keluar dari rumah dari pagi, menawarkan dagangannya di pasar, lapak-lapaknya yang hanya sayuran-sayuran biasa. Kemudian apakah ada orang yang mencari lapak tersebut yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dagangan ini akan habis dalam waktu siang nanti, ataukah masih tersisa, ataukah dia bawa pulang lagi seluruhnya? Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang inilah yang dinamakan orang-orang tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ada orang yang membawa dagangannya berupa kursi-kursi, meja, ditumpuk dalam satu bak, ya, gerobak, kemudian ditarik dengan tangannya sendiri, dengan kakinya dia berjalan menawarkan dagangan itu. Kadang ada juga yang membawa gerobak tersebut dengan dinaikkan di motor ataupun di sepeda. Ini sangat berat, jamaah rahimakumullah. Tapi apakah dagangan itu akan laku ataukah sangat tidak laku sama sekali? Apakah semuanya akan dia bawa ke rumah lagi? Ini merupakan jawaban dari diri seorang. Yakin dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal dia kepada Allah setelah dia mengalami proses yang begitu sulit, membuat meja, membuat kursi, membuat almari, kemudian dinaikkan ke dalam gerobaknya. Gerobak itu dituntun sendiri, ditarik dengan tangannya dan kakinya. Dia berjalan mengitari kampung demi kampung untuk menawarkan dagangannya. Inilah yang terjadi. Yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ada orang yang membelinya. Disitulah Allah memberikan kasih sayangnya. Ada orang yang mencari dagangan tersebut. Tapi kalau kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti juga ada orang yang datang sendiri. Tidak bisa, jamaah. Kalau memang seperti itu, kita termasuk adalah bukan golongan orang-orang sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Kita termasuk orang-orang yang Jabariyah atau Qadariyah. Jabariyah itu seakan-akan memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadariyah itu seluruhnya diserahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sakit nanti juga akan sembuh sendiri tanpa harus saya obati. Tidak bisa. Kita harus berobat. Kita harus datangi dokter. Kita harus konsultasi tentang penyakit kita. Baru setelah itu kita minta kepada Pak dokter, apa yang harus saya lakukan? Oh ini bu resepnya, silakan beli apotek ini, atau nanti langsung diminum obat yang dari saya dan lain sebagainya. Ini jamaah, orang tidak bisa menjadi seorang CPNS, pegawai negeri, bila mana dia hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau lolos sendiri saya, tanpa harus bantuan siapa-siapa. Kalau memang takdir saya, tidak bisa, jemaah. Harus belajar, mempersiapkan diri sungguh-sungguh, lolos tes, kemudian mengikuti seleksi dengan baik. Baru setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah akan membukakan jalan kehidupan untuk kita yang lebih baik. Kemudian orang yang ingin mempunyai istri, apakah dia hanya cukup tawakal kepada Allah? Nanti kalau memang takdirnya saya
mempunyai istri juga saya akan mempunyai istri. Dia nggak nyari-nyari. Tidak bisa seperti itu. Menggantungkan diri kepada Allah saja tidak bisa, jemaah. Maka disinilah arti sebuah tawakal adalah sebelum kita memang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib berikhtiar. Kita wajib berusaha untuk merubah kehidupan kita yang lebih baik. Fa'budhu wa tawakkal 'ala Allah, sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hud 123. Ustadz, banyak orang yang memusuhi kami, banyak orang yang membenci kami, banyak orang yang menertawakan kami, Ustadz. Bagaimana ini? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak akan mungkin bisa menyakitimu kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan membalaskan dengan setimpal atau lebih dahsyat lagi. Tapi tidak perlu harus kita sakiti dia. Balas dia ketika kita sudah sukses nanti. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan pintu-pintu kemudahan baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak dikira-kira, tidak disangka-sangka olehnya. Tiba-tiba rizkinya banyak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya, jemaah. Mencukupinya. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir ke depan kita seperti apa, anak kita apakah bisa makan ataukah tidak, apakah sekolahnya ini bisa mengantarkannya kepada kesuksesan. Nggak perlu harus mikir seperti itu, jemaah. Yang penting kita menyekolahkan. Kita didik dengan baik anak-anak kita. Pemberian Allah itu kita masukkan ke madrasah, kita kenalkan sholat, kita kenalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah semuanya kita kenalkan, kita didik dengan baik, kita wajibkan dia ini dan itu, tugas rumah, tugas sekolah, dan lain sebagainya, kita didik dengan kesopanan, maka yakinlah rizki Allah akan mengalir kepada anak kita. Orang semut aja dikasih rizki sama Allah, bagaimana anak kita yang mempunyai akal dan budi, yang kita sekolahkan dengan baik? Kenapa kita harus sedih memikirkan hari mendatangnya anak-anak kita? Padahal kita wajib untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rizki bukanlah kita, yang memberikan akal bukanlah kita. Kita hanya perantara menuju kesuksesannya saja, tidak lebih dari itu. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu dari Allah yang akan mengalir kepada anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, inilah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih dengan ketidakmampuan kita saat ini. Kegagalan kita saat ini merupakan kunci sukses kita untuk mendatang. Mungkin hari ini kita gagal tes kita, mungkin hari ini kita sedih, tapi tahun depan yakinlah Allah akan membukakan kunci kesuksesan untuk kita. Yakinlah apa yang kita harapkan tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahun depan. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun falyatawakkalul mu'minun. Surat Ali Imran 159. Jika kalian itu menolong Allah, menolong agama Allah dengan ceramah, dengan kajian-kajian, dengan keilmuan. Ada yang menolong Allah dengan membantu membangun masjid dengan tenaganya pastinya.
yang tidak bisa dengan tenaganya, dengan pemikirannya. Dia berikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk madrasah diniyah, untuk pesantren, pengembangan ini dan itu, untuk kemaslahatan umat, maka yakinlah Allah akan menolongnya. Wa iyakhdulkum famang dalladhi yansurukum min ba'di. Jika ada orang yang menghinakanmu, merendahkanmu, yakinlah sesungguhnya tidak akan ada orang yang akan menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Falyatawakkalil mu'minun, maka hendaklah kalian bertawakal wahai orang-orang mukmin. Tawakal jemaah. Jangan ada yang membuat kita sedih. Mungkin hari ini banyak orang yang mencemooh kita, kehidupan kita itu tidaklah seperti mereka yang glamor, yang kaya, mereka mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai rumah, sementara kita tidak mempunyai apa-apa nih. Kita dicaci maki hanya karena pekerjaan kita rendahan. Di daerah tempat kita itu orang-orangnya kaya-kaya, kita hanya orang rendahan. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kita. Jamaah rahimakumullah. Maka tawakal kepada Allah, keluar dari kampung itu, cari rezeki yang lain yang lebih berkah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita ke tempat lain, ke kota lain, ke pulau lain, sehingga dengan hijrah itulah Allah akan membukakan pintu-pintu rizki kepada kita. Jangan mengharap pemberian orang lain. Orang hanya akan mencemooh kita. Kemudian Allah juga tidak akan menurunkan kepada kita rizki tiba-tiba dari langit, tidak jamaah. Tapi wajib kita berusaha. Walladzina hajaru min ba'di ma zulimu. Orang-orang yang berhijrah setelah mereka itu dizolimi. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ketika awal-awal dakwah dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, dihina-hina, dilempari tai onta, dikatakan gila, stres, dikatakan orang-orang penyihir dan lain sebagainya. Mereka keluar dari rumah mereka, hijrah. Ada yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Di sana mendapatkan suaka dari Raja Habasyi, Raja Negus atau Najasyi. Kemudian ada yang berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, sehingga mereka ditolong oleh kaum Ansar. Mereka lebih diterima di sana. Islam lebih dibutuhkan di sana. Berkembanglah Islam sedemikian rupa, banyak. Semakin meluas, semakin meluas. Maka hijrah ini adalah jawabannya jamaah. Andaikan hari ini kita dimusuhi oleh orang lain, dihina-hina karena pekerjaan kita yang tidak seberapa menghasilkan uang, maka hijrahlah. Hijrah ke tempat lain, yang mana tempat lain itu membutuhkan kita. Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa ala ajrul akhirah akbar. Maka aku akan menyediakan bagi orang-orang hijrah itu dunianya hasanah, kebaikan. Kebaikan di dunia apakah cukup? Tidak. Wal ajrul akhirati akbar, dan dia akan kusediakan di akhirat nanti yang lebih besar dari itu. Karena hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal dia di negeri orang lain, mencari pekerjaan yang lebih sukses lagi, yang mana orang-orang membutuhkannya. Tidak seperti halnya di kampung kita, meskipun kampung kita ini kampung yang kita cintai. Laukanu ya'lamun, jika kalian itu mengetahuinya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan kepada Tuhannya mereka tawakal kepada Allah. Kuncinya, jika kita ingin hijrah, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan serahkan diri kepada orang lain. Kita menyerahkan diri kepada orang yang berharta, hartanya suatu ketika akan musnah, hilang. Kita menyerahkan diri kepada orang yang mempunyai jabatan, jabatan itu akan hilang di telan masa, paling 5 tahun selesai.
kita menyerahkan diri kepada orang-orang yang hebat, kuat, kekuatannya itu paling berapa tahun jamaah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian itu mempunyai cita-cita, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika waktu saya kecil, saya SD, saya selalu ditanyai oleh keluarga saya, besok nak kamu akan menjadi apa? Saya jawab, saya akan menjadi seorang penceramah, saya akan menjadi seorang kiai, saya akan menjadi seorang dosen. Dan sekarang karena saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan hanya tawakal itu. Bagaimana kita menghargai waktu ketika kita mencari ilmu? Bagaimana kita sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita kita? Disitulah Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita, hingga akhirnya kita mendapatkan impian kita itu dengan baik. Maka semangatilah anak kita. Kalau memang dia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, antarkan dia ke gerbang kesuksesan. Sekolahkan dia agama agar dia mempunyai pemahaman agama yang baik, sehingga ketika waktu dia menjadi seorang dokter, dokter itu tidak akan meninggalkan sholat. Haknya kepada Allah ditunaikan, haknya kepada masyarakat juga akan ditunaikan. Senantiasa dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya tanpa harus memikirkan pundi-pundi rupiah. Karena memang jasa seorang dokter ini dibutuhkan pada pasien-pasien yang membutuhkan jemaah. Dan ini adalah misi kemanusiaan yang luar biasa sekali. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu, dan persiapkanlah. Jika kita mempersiapkan diri untuk sebuah pertempuran yang sangat besar, apa yang bisa kita siapkan adalah tentunya, kalau memang itu adalah pertempuran yang namanya medan perang yang sungguh-sungguh, kita mungkin di zaman Rasul mempersiapkan panah, busur, pedang kita asah, kemampuan untuk memanah, kemampuan untuk bela diri, mengayunkan pedang, naik kuda, lari, dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan inilah yang dibutuhkan ketika di medan perang. Jangan sampai kita konyol matinya, baru saja kita maju udah mati. Ini sia-sia jamaah. Kita juga demikian kalau memang kita ingin menjadi seorang berperang dalam pertempuran di kancah pilkada, misalkan pemilihan kepala daerah kita ingin menjadi seorang bupati, gubernur, kita persiapkan dengan baik. Jangan serta-merta maju saja yakin dengan diri kita, tidak bisa jemaah. Kita harus yakin dengan diri kita, iya, tawakal kepada Allah, iya, tapi kita harus melihat musuh kita. Bagaimana musuh kita memanage diri dia dengan keilmuan, mobilitas untuk menggerakkan manusia yang ada di sekitar kita. Kita juga berusaha untuk mengambil suara mereka nanti, sehingga kita bisa memenangkan pilkada tersebut. Jangan serta-merta kita kaya, membagi-bagikan uang begitu saja kita yakin bahwa kita akan menang. Tidak bisa jemaah. Karena money politik itu suatu ketika pasti akan hancur. Money politik hanya merusak tatanan kehidupan kebangsaan kita. Bayangkan saja orang yang money politik, pasti dia akan berusaha sekuat mungkin setelah dia menjadi apa yang diinginkannya, baik itu kepala desa, kepala daerah, bupati, gubernur, kepala kota, ya. Dia akan berusaha untuk mengambil dari kekuasaannya tersebut uang sebanyak-banyaknya, karena dia awalnya adalah bermodal besar.
Tapi kalau dia tidak bermodal besar, cukup dia meyakinkan diri kepada orang lain, maka disitulah Allah akan menolongnya. Dan dia tidak akan berpikir, oh harta saya habis gara-gara pencalonan kemarin. Tidak. Karena memang dia hanya modalnya adalah meyakinkan diri kepada masyarakat umum. Ingatlah, wa ma min dabbatin fil ardi 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan-hewan di dunia ini kecuali kepada Allah lah rizki mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui tempat persembunyian mereka dan tempat komunitas mereka. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfudz sana. Allah sudah mengetahui jamaah. Allah ini tidaklah tidur. Allah menjawab apa yang kita inginkan. Allah mengetahui rizki kita. Maka kalau orang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan merasa dirinya kalut, putus asa, karena ada yang diserahkan. Ada zat yang tidak akan bisa tidur selama-lamanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah dari tawakal berikutnya adalah menjauhkan diri dari godaan setan. Setan ini kalau masuk dalam diri seseorang, dia senantiasa menguji kita, menguji keimanan kita, menawarkan kita pada hal-hal yang mistis. Anakmu sakit kan? Udah berobatkanlah kepada orang ini. Orang ini pinter loh. Dia sekali ngomong, nyembur dengan jampi-jampi, dengan bantuan jinnya, dia akan seperti ini dan seperti itu. Itu dukun jamaah. Haram kita mendatanginya. Berobatkanlah kepada dokter-dokter spesialis. Kalau memang Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Tapi di dalam diri kita yakin anak kita sembuh. Tapi kalau memang Allah menghendakinya meninggal, maka ganjaran yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa menjadi anak. Sebelum bertemu dengan kita nanti di akhirat, nanti dia senantiasa nangis di pintu gerbang surga, memanggil nama-nama kita, nama orang tuanya, sehingga dia masuk ke surga nanti dengan orang tuanya jamaah. Maka Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa menolong orang-orang yang mukmin, yang mana dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolongnya. An-Nahl 99. Kemudian berikutnya, tawakal ini menghilangkan putus asa. Bagaimana Rasul mengatakan, at-tayratu syirkun walakinnallaha yudhibu bit tawakkal, bahwa burung-burung ini adalah komunitas yang besar, dan komunitas ini putus asanya tidak akan ada jamaah. Meskipun dia komunitas besar, tapi dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dia dari sarangnya, mencari rizki, mencari makanan. Sore hari ketika dia kembali ke sarangnya lagi, dalam kondisi yang sudah kenyang. Ini yang terjadi pada at-tayr, burung. Bagaimana kita menjadi seorang manusia tidak tawakal kepada Allah, yang sudah dibekali kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berusaha? Kenapa kita harus membawa gitar, kemudian genjreng-genjreng di perempatan jalan, menengadahkan tangan kita kepada orang lain? Ini adalah buruk jamaah. Ini adalah suatu hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengharapkan orang lain, harapkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekerja dan berusaha. Dan orang-orang yang bertawakal
kepada Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan hakim, maha bijaksana. Dia ditinggikan oleh Allah Al-Aziz, yang maha tinggi, yang maha agung. Apakah kita tidak ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah? Tentunya ya. Maka bertawakal kepada Allah adalah jawabannya. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.